Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Harsambo. Saya dari Universitas Bakri, Jakarta Selatan yang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa di Universitas Munawwarman, Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, di sini saya akan mereview tentang chapter buku yang telah saya buat, yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang dibilang Indonesia ini di atas rata-rata perekonomian Indonesia ini pasca COVID-19 itu dia di atas rata-rata negara di Asia Tenggara. Wah, menarik banget ya buat kita bahas. Nah, dimana akibat dari COVID-19 ini yang telah menyebar ke seluruh negara, bahkan di Asia Tenggara sendiri, yang dimana dalam menghadapi isu COVID-19 ini, untuk menangani perekonomiannya, negara-negara di berbagai Asia Tenggara sendiri berupaya untuk membuat sebuah kebijakan yang dimana perekonomiannya itu dapat semakin membaik. Sehingga ketika pasca COVID-19 banyak sekali efek seperti dari tingkat perekonomian, yang dimana di negara Asia Tenggara sendiri seperti di Indonesia, angka PDB di Indonesia ini diperkirakan pada tahun 2020 itu berkurang sebesar 2,7%. Namun pada tahun 2021 sendiri telah mengalami kenaikan angka PDB sebesar 6,2%. Namun pada negara Filipina menjadi salah satu negara dengan penyusutan PDB terbesar di wilayah sebesar 8,2%. Yang dimana hal ini tuh dikarenakan negara Filipina ini bergantung kepada sektor pariwisata dan pada kebijakan pembatasan sosial yang tidak terlalu ketat. Namun negara Thailand juga bergantung pada sektor pariwisata nih. Namun hal ini tuh membuat upaya pemulihan ekonomi itu semakin lambat, yang diperkirakan akan menurun sebesar 6,6% pada tahun 2021. Pada negara Vietnam ada suatu upaya yang dilakukan dalam pemulihan perekonomiannya, yang dimana negara Vietnam ini menjadi salah satu negara yang dinilai pertumbuhan ekonominya itu sangat baik pada tahun 2021, yang dimana yang ditandai dengan peningkatnya PDB pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 2,3% dan 8%. Sedangkan pada negara Singapura diperkirakan angka PDB menurun sebesar 5,7% pada tahun 2020. Hal ini tuh seiring dengan perlambatan di arus global. Namun pada tahun 2021 yang seiring dengan semakin membaiknya Singapura pada sektor ekspor dan impor, tingkat pertumbuhan dari Singapura semakin membaik sebesar 6,1%. Kemudian juga di Malaysia pada tahun 2020 diperkirakan di Malaysia sendiri itu diperkirakan pada tahun 2020 ya sendiri itu sebesar 6%, yang diakibatkan karena minimnya permintaan global, kemudian tingginya angka pengangguran dan juga pada investasi yang melemah. Tapi perekonomian di Malaysia ini mulai membaik pada tahun 2021 sebesar 6,6%. Pada prinsipnya COVID-19 ini sangat mempengaruhi akan kehidupan masyarakat pada berbagai sektor. Seperti halnya salah satu sektor yang cukup mempengaruhi, yakni pada sektor pertanian. Bukan hanya Indonesia saja yang sangat berdampak, tetapi pada berbagai negara di kawasan Asia, bukan saja Indonesia saja yang berdampak, tetapi pada berbagai negara di kawasan Asia Tenggara ini yang mengalami hal yang sama yang disebabkan karena pandemi COVID-19. Ada berbagai kebijakan yang dibuat pada berbagai negara di kawasan Asia Tenggara ini, seperti di Malaysia yang menerapkan kebijakan lockdown. Hal ini tuh dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir akan penyebab tersebarnya virus corona atau virus COVID-19 ini yang lebih luas lagi. Namun kebijakan lockdown kebijakan lockdown ini pada prinsipnya tidak dapat diterapkan di Indonesia karena dengan kebijakan ini sangat berdampak pada perekonomian yang sangat besar. Pada dasarnya penyebaran virus COVID-19 ini terhadap
kesehatan sangat besar dan sangat cepat menyebar di Indonesia yang kita ketahui saat ini. Sehingga negara Indonesia ini tidak berani menerapkan kebijakan lockdown. Namun sebagai gantinya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, negara Indonesia menerapkan kebijakan yang dimana sebagai gantinya bahwa negara Indonesia ini tidak bisa menerapkan kebijakan lockdown, tetapi menerapkan kebijakan PSBB, yakni pembatasan sosial yang berskala besar. Kemudian juga kebijakan sistem ganjil genap dan WFH untuk yang bekerja di kantor, bekerja di rumah, yang dimana diterapkan pada beberapa daerah di Indonesia. Dalam menangani pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada perekonomian, yang dimana negara Malaysia dan negara Indonesia ini mengeluarkan suatu kebijakan akan perekonomiannya. Yang seperti di Malaysia, kebijakan akan perekonomiannya itu seperti pemahaman pajak, program penjana atau jana semula ekonomi negara, yang dimana hal tersebut menjadi strategi utama di Malaysia adalah memperbaiki perekonomiannya seperti setelah COVID-19 ini. Di dalam kebijakan yang dibuat terdapat beberapa upaya yang berasal dari masyarakat seperti meningkatkan bisnis dan stimulasi ekonomi. Sedangkan di Indonesia sendiri itu mengeluarkan 2 stimulus nih, yang dimana Indonesia mengeluarkan 2 stimulus itu seperti yang pertama, stimulus pertama itu berfokus pada sektor ekonomi yang dapat menggerakkan bisnis, terutama pada pariwisata dan akomodasi. Stimulus kedua ini dia berfokus pada fiskal dan non fiskal untuk mendukung upaya ekspor impor produk yang bisa membantu penanggulangan COVID-19 ini. Namun menurut Kementerian Pertanian bahwa di Indonesia ini ada beberapa program yang dibuat seperti penyediaan bahan pangan pokok, seperti yang kita ketahui bahan pangan pokok tersebut seperti beras, jagung yang diberikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian juga dalam pencegahan dalam percepatan ekspor komoditas strategis seperti sarang burung walet, sawit, kopi, kakao, lada, pala, jahe dan sebagainya juga tuh yang mendukung akan keberlanjutan perekonomian di Indonesia. Kemudian juga terdapat sosialisasi petugas untuk pencegahan perkembangan virus corona atau COVID-19 di Indonesia ini, yang dimana pembuatan atau pengembangan pasar tani di setiap provinsi, optimalisasi dan optimalisasi pangan lokal, koordinasi infrastruktur, logistik, dan manfaatan marketing, serta program padat karya yang kita ketahui agar sasaran pembangunan pertanian ini dapat dicapai dan masyarakat langsung tuh menerima dana secara tunai, yang dimana pada prinsipnya itu tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia ini berada di atas rata-rata di kawasan Asia Tenggara, yang dimana hal ini itu karena terrealisasikan pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu, yang dimana tingkat realisasi akan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa mencapai minus 2,007% dari tahun ke tahun, yang dimana kontraksi tersebut lebih baik dibandingkan dengan rata-rata akan pertumbuhan ekonomi di ASEAN yang berdasarkan data pada tahun 2021. Nah, yang berasal dari ASEAN Development Outlook pada April 2021 yang diperkirakan kontraksi sebesar 4% dari tahun ke tahun, yang dimana dengan upaya tersebut yang kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia ini juga membuat suatu upaya dalam mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Seperti halnya nih yang kita ketahui bahwa dalam mengambil suatu kebijakan seperti kebijakan extraordinary, yang dimana kebijakan tersebut itu dibuat untuk menangani dampak terhadap kesehatan dari pandemi COVID-19 ini, yang dimana dengan kebijakan tersebut juga bertujuan untuk memulihkan perekonomian nasional, sehingga pemerintah perlu bergerak cepat dengan menjalankan program penanganan pandemi COVID-19 ini dan pemulihan ekonomi nasional.
Namun di dalam kebijakan ini tuh pasti memerlukan suatu anggaran yang dibilang cukup besar. Seperti halnya membutuhkan anggaran itu sebesar 695 triliun, yang dimana kebijakan tersebut tuh pada dasarnya diarahkan untuk menangani dampak kesehatan dari pandemi COVID-19, serta memulihkan perekonomian nasional, yang pada akhirnya ini berbagai kebijakan tersebut dinilai berhasil menahan akan laju kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang menjadi minus 2,07%, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki level moderat terdampak pandemi COVID-19. Adapun dengan kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, dan dimana angka produk domestik bruto atau yang kita kenal dengan PDB pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 434,2 triliun atau sedikit berkurang daripada tahun 2019 mencapai sebesar 15,833,9 triliun. Terima kasih. Itu saja review chapter dari buku yang saya buat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.